Hai kawan, masih di ID Santoso Channel. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Bromo lagi. Namun kondisinya saat ini masih cukup pagi karena masih jam setengah 4 sore. Sorry, masih jam setengah 4 pagi. Jadi memang tadi saya berangkat dari Surabaya jam setengah 1 dini hari. Lalu sekarang sudah sampai di Gubuk Kelakah ya. Bentar lagi di depan itu adalah Desa Gubuk Kelakah, di mana hari ini saya akan mengejar sunrise dengan anak dan istri saya. Dan ngomong-ngomong, ini tadi saya juga berangkat dengan teman dari istri saya berdua, jadi pakai 2 motor, ada di belakang. Dan kalau selama perjalanan ini saya lihat cukup ramai, mengingat hari ini hari Kamis tanggal 8 Februari 2014, mana ini adalah tanggal merah ya. Jadi memang harusnya cukup banyak orang yang akan mengunjungi Bromo. Dan kali ini saya memilih jalur Malang. Memang harusnya kalau saya sendiri ini dari Surabaya ya, domisili di Surabaya, balik lagi tadi start dari Surabaya, berangkat jam setengah 1 dini hari. Dan saya mengambil rute Malang karena ingin menyaksikan sunrise di salah satu viewpoint yang sebetulnya sudah lama ya, cuman baru saja diperbarui atau dipugar ya. Jadi tempatnya sudah cukup bagus. Nah, sekarang saya mau melihat sunrise dari situ. Namanya yaitu viewpoint Bantengan. Letaknya sendiri tidak jauh dari Pos Jemplang atau Hillside Cafe ya. Jadi memang saya sengaja ke Bantengan itu ingin sekalian mereviewkan tempatnya seperti apa view dan pemandangan kalau dari viewpoint Bantengan. Selain itu menurut saya kalau hari ini saya melihat sunrise di Penanjakan, mungkin akan sangat padat di sana. Karena saya lihat di tiketnya ya, itu kuotanya full untuk pagi ini. Beberapa waktu lalu sih tempat ini sempat banyak yang membuat video ya, atau membuat video di Instagram yang cukup banyak orang bertanya dan nge-like. Jadi sekalian saja saya buatkan videonya nanti review di Bukit Bantengan. Nah, untuk kali ini saya ingin membuatkan video full perjalanan dari arah Tumpang, atau kita tadi start dari Gubuk Kelakah ya.
dimana ini sendiri merupakan jalur ke Bromo via Malang, atau kalau loketnya nanti via Coban Trisula ya kawan. Ngomong-ngomong, suhunya sendiri sekarang ada di 23 derajat Celcius, jam setengah 4 pagi. Kita salib aja dulu ini. Tadi di daerah Tumpang sempat gerimis, sempat hujan sedikit ya. Tapi untungnya sampai di daerah Gublek Kelakah ini masih terang benderang. Suhunya sendiri menurut saya nggak terlalu dingin, mengingat ini di bulan Februari, bulan atau musim penghujan ya. Jadi mungkin info juga buat kawan-kawan yang mungkin tidak tahu akan hal ini, yaitu kalau di daerah pegunungan atau dataran tinggi seperti ini, justru di musim penghujan itu suhunya lebih hangat daripada di musim kemarau seperti bulan Agustus, September, itu malah dingin-dinginnya kalau di daerah dataran tinggi seperti ini. Jadi kalau di musim penghujan seperti ini, suhunya cenderung lebih hangat, walaupun tidak bisa dibilang hangat juga, karena suhunya sekarang ada di 23 derajat Celcius, yang lumayan cukup menusuk badan ini, apalagi jika berkendara pakai motor seperti ini. Di samping tadi ada cafe, saya lupa namanya. Itu juga ada apa namanya, tempat penginapan juga. Ngomong-ngomong, kalau kawan-kawan ingin melihat video full perjalanan lewat jalur Tumpang ini yang lebih jelas, maksudnya di pagi hari, ada juga sudah ada di channel saya ini. Mungkin saya akan masukkan di deskripsi video ini. Kali ini saya memang ingin membuatkan video perjalanan ketika perjalanan di kondisi gelap atau di malam hari. Tapi ini juga nggak bisa dibilang malam hari sih ya, karena sudah jam setengah 4 pagi. Prediksi saya sih sudah banyak jeep-jeep yang sudah berada di atas ya, daerah Jemplang atau Hillside Cafe. Karena memang biasanya jeep-jeep itu berangkat kisarannya jam 2 pagi, mereka sudah pada OTW ke Bromo. Ini bisa dilihat banyak mobil-mobil pengunjung itu. Dan di desa ini sudah lumayan ya jalannya, tanjakannya nggak terlalu curam tapi panjang. Jadi apa, menurut saya sih dari bawah tadi harusnya silakan di gaspol aja, daripada nanti tengah-tengah nggak kuat.
Dan sekarang saya motor ini, kecepatan motor ini ada di 55 sampai 60 km per jam. Ini gasnya sudah 80 sampai 90% ya. Dan ngomong-ngomong, saya ini pakai motornya Honda DV 160. Suhunya terus menurun, sekarang ada di 21 derajat Celcius. Sudah mulai menusuk tulang ini. Desa ngadas terus. Dan di samping kiri ini adalah rest area di Gubuk Lakah ya. Uh, 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 uh. Kenapa harus ditutup segitu? Oke, lanjut. Lumayan dingin nih. Anak di depan malah ketiduran ini. Masih cukup gelap. Harusnya di daerah sini kalau cuacanya cerah itu sudah bisa melihat puncak dari Gunung Semeru, yaitu Mahameru. Cuman karena kondisinya masih cukup gelap, jam 4 kurang seperempat, jadi ya seperti ini. Ngomong-ngomong, ini tadi saya sempat berhenti di Alfamart di daerah Tumpang ya. Tumpang itu sebuah kecamatan sebelum melalui area desa Gubuk Lakah ini. Nah, di Alfamart terakhir di daerah mana Tumpang tadi, saya sudah membeli tiket untuk 4 orang. Nah, itu biasanya saya lakukan memang pembelian tiket itu ya, maksud saya nggak pernah saya beli di tempat loketnya. Selalu jika sebelum sampai di loket atau saat saya santai-santai atau istirahat di tengah perjalanan, nah itu biasanya saya beli. Kenapa? Biar enak aja, nanti begitu sampai di loket kita tinggal scan barcode dan jalan lagi, daripada harus memasukkan atau menginputkan di daerah loket yang mungkin bisa jadi banyak kendala. Salah satu contohnya mungkin kalau koneksinya lagi lemot, koneksi internet menurut saya, karena memang proses pembeliannya itu melalui sebuah website ya, jadi harus online. Jadi kalau pas lagi lemot itu kan cukup menguras waktu di situ. Sedangkan kita ini sedang mengejar matahari terbit atau sunrise. Jangan sampai kita terkendala saat pembelian tiket, jadinya harus merelakan tidak bisa melihat sunrise. Itu yang pertama, yaitu terkait koneksi. Kalaupun koneksinya sudah oke,
dan sudah bisa input nama-nama apa anggota yang akan menuju ke Bromo itu masih harus ditambah lagi, atau bukan harus ditambah lagi ya, masih ada beberapa kemungkinan kendala yang akan dilewati jika kita memasukkan nama anggota itu di posisi kita sudah berada di loket. Salah satu contohnya barangkali ini ya, internet bankingnya yang sedang trouble misalnya. Soalnya kita sudah memasukkan atau menginput semua anggota yang akan menuju ke Bromo, begitu kita transfer, internet bankingnya mengalami masalah. Kan juga bisa menjadi penghambat kita nantinya. Nah, daripada seperti itu, seringkali memang saya akan membeli tiketnya itu sebelum saya sampai di loket. Nah, yang seringnya lagi saya beli loket itu di hari-hari sebelumnya saya ke Bromo ini. Jadi misal 1 atau 2 hari, selama kita yakin ya bahwa em, di daerah yang kita pilih di Bromo itu nggak overload, jadi masih bisa, atau kota masih terpenuhi gitu ya. Tapi jika teman-teman memang tidak ingin apa momennya itu hilang, atau takutnya kotanya nanti sudah penuh, nah silakan beli di jauh-jauh hari sebelum keberangkatan ke Bromo. Jalannya sih seperti ini, masih ada hardtop di depan. Harusnya di depan atau di belakang kita ini masih banyak hardtop ya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang datang ke Bromo di long weekend seperti ini ya, ini kan long weekend karena 1 minggu, satu tanggal berapa ya, 7, 8, 9 itu juga libur. Jadi pastinya akan sangat banyak wisatawan yang akan ke Bromo. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman atau kawan-kawan sudah paham bahwa ini adalah long weekend atau liburan panjang, itu silahkan jalan ke Bromo walaupun di malam hari atau dini hari mungkin, karena pastinya akan cukup ramai. Jadi nggak usah takut akan terkait jalurnya yang sepi. Oh, memang saya ngantuk. Nah, belum tidur ya. Angkat tadi dari Surabaya jam setengah 1, jam 12 gitu. Karena harus ini itu. Salah satu contohnya ketemu temennya istri ini. Lalu juga, nah di depan ini loket. Kita tukar loketnya dulu ya. Aduh, aduh. Ini dah, bukain. Atau bawaan sana aja. Kamu yang tunjukin barcode. Hah? Dapat 4 ya wes, ini bawaan. Oke kawan, kita sudah tukarkan barcode-nya dengan loket, dengan tiket di loket via
Coban Trisola Malang. Kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong, ini saya masih pakai lampu bawaan dari Honda DV160, dan ini sudah saya tambahkan lampu tembak, jadinya seperti ini. Jauh sekali. Jam 4, suhu berada di 21 derajat Celcius. Dari sini kisarannya mungkin 10 sampai 15 menit saja sudah sampai di Bromo atau di area Pos Jemplang gitu ya. Cukup ramai harusnya. Nah, di depan ini ada persimpangan. Kalau ke kiri ke Jarak Hijau, kiri sana. Dan itu dari desa sekitaran Jarak Hijau itu sebetulnya juga bisa untuk ke Bromo, yang mana memang jalurnya ekstrim, jadi harus pakai motor trail kalau mau lewat Jarak Hijau. Dan dari sini lumayan nih tanjakannya. Tanjakan di jalur via Malang ini memang kelihatannya nggak terlalu curam, karena tanjakannya itu panjang-panjang. Tetapi jangan salah sangka juga, justru tanjakan yang panjang seperti ini kadang nafas dari motor itu akan cenderung habis dan akhirnya nggak kuat nanjak. Beda lagi kalau dari jalur Nongko Jajar atau Pasuruan, itu kelokannya banyak sehingga terlihat curam tanjakannya. Tapi kalau dari jalur situ lebih bisa untuk dilalui sebetulnya daripada jalur Malang seperti ini. Kalau di yang tadi itu kalau sudah nggak kuat, lumayan harus turun dan dorong motornya. Dan ini saya rekam pakai kamera DJI Osmo Action 3 dengan pakai fitur HDR. Hasilnya seperti apa? Nah, teman-teman lihat ini. Kelihatan enggak? Karena memang action cam sendiri itu tidak didesain untuk kondisi yang low light seperti ini. Nah, apalagi yang low light banget gini. Yang enggak ada penerangan selain dari lampu. Jadi memang cenderung jelek apa tangkapan video yang dihasilkan. Nah, seperti tanjakan ini juga, ini lumayan panjang dan naik terus. Nah, ini kalau motor yang nafasnya gak kuat ya sudah. Honda DV 160 juga sudah ngoyo banget lewat sini. Dan ini saya berboncengan ya, istri di belakang dan di depan ada anak perempuan saya yang berumur 4 tahun, tapi kelihatannya ketiduran ini. Ini gasnya sudah 90 sampai 95% ini.
Uh, Suhu turun lagi berada di kisaran 18 derajat Celcius. Dingin, ya pasti. Kelihatannya hari ini akan cukup cerah, cukup indah harusnya sunrise-nya. Karena mengingat 2 hari sebelum ini kan hari Kamis, di hari Selasa sama di hari Senin sama Selasa itu terjadi hujan yang cukup lebat di daerah Jawa Timur, baik di Surabaya atau Malang, yang banyak juga di daerah Surabaya dan Malang itu yang mengalami banjir karena saking deras dan lebatnya hujan saat itu 2 hari berturut-turut. Dan untungnya hari ini cukup cerah. Jadi prediksi saya dan mudah-mudahan dan doa saya adalah sunrise-nya bagus. Nah, kali ini saya juga mengajak istri saya untuk menikmati sunrise di Bromo. Sebetulnya saya ingin sendirian, cuman melihat ini long weekend dan istri juga libur kerjanya, anak juga libur. Ya sudahlah, saja untuk menikmati salah satu wisata alam yang sangat indah di daerah Jawa Timur khususnya, dan di daerah Indonesia juga, yang sempat saya baca itu dinobatkan sebagai taman nasional terindah ketiga di dunia. Oh, keren kan? Karena memang seindah itu Gunung Bromo. Ini motornya sudah lemot, dari V160, saya ambil tahun 2023 bulan 3, sudah 10 bulanan, 11 bulan. Dan kiriannya juga sudah saya upgrade CVT-nya pakai PIR dari PCX 150 yang lebih panjang ya ulirnya. Lalu ada juga bersenternya pakai Honda Beat. Lalu rollernya sendiri saya turunkan di 15 gram, tapi masih aja sangat lemot kalau diajak nanjak seperti ini. Apalagi ini saya berboncengan. Dan motor ini juga baru saja beberapa hari kemarin saya ganti oli, dan CVT-nya juga ini tadi pagi sudah saya bersihkan maksimal. Tapi masih tetap kesulitan untuk nanjak di daerah sana tadi ya. Dingin banget. Turun lagi, suhu berada di 17 derajat Celcius. Tapi saya lihat anak saya masih cukup nyenyak tidurnya. Dan ini ya, anak saya juga nggak terlalu dingin mungkin ya, karena dia nggak kena angin langsung. Bisa teman-teman lihat di depan ini Honda DV ada windshieldnya ya, atau tameng di depan itu yang bisa dinaik turunkan. Jika pas dinaikkan itu, kalau saya rasakan anginnya itu benar-benar lewat di atas kepalanya anak saya, jadi nggak kena angin secara langsung.
Di desa Ngadas. Mulai dari masuk desa Ngadas ini harusnya sudah nggak terlalu jauh lagi untuk sampai di area Pos Jemplang. Tapi tujuan saya kali ini bukan di Pos Jemplang, melainkan di View Sunrise Point Bantengan. Entah itu secara administratif mungkin masih Lumajang ya. Jadi memang kalau di daerah Bromo itu tempat untuk menikmati sunrise yang terkenal yaitu di daerah Penanjakan. Tapi sebetulnya masih banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita jadikan untuk menikmati atau menunggu matahari terbit ya. Cuman memang yang terkenal di daerah mana Penanjakan. Dan salah satu tempat yang bisa kita jadikan apa ya, alternatif lah kalau memang tidak mau ke Penanjakan yaitu ini. Lebih khususnya lagi kalau kawan-kawan yang berangkat dari arah Malang, nah di viewpoint Sunrise Bantengan ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatifnya. View-nya sendiri seperti apa? Sebetulnya bagus, cuman saya nggak tahu ya kalau view apa namanya, view sunrise-nya sendiri seperti apa. Apakah sebagus di Penanjakan atau di sekitar Leville? Nah, kita lihat aja nanti. Nah, di depan itu sudah terlihat apa ya, bangunan yang cukup megah sekali yang mana itu adalah Hillside Cafe ya. Jam 4 sudah buka mereka. Karena memang Hillside Cafe itu menyediakan tiket untuk menikmati sunrise. Jadi ada beberapa tiket yang bisa dibeli memang kalau mau ke Hillside Cafe. Salah satunya adalah sunrise ticket. Jadi memang untuk menikmati apa atau menunggu sunrise bisa di Hillside Cafe atau tepatnya di rooftopnya itu ya. Itu pasti akan sangat keren juga. Jalannya sendiri cenderung bagus, tapi di beberapa titik memang ada bekas tanah longsor ya. Itu mungkin efek dari musim hujan yang cukup lebat beberapa minggu ini. Nah ini gas saya sudah hampir mentok, nggak jalan-jalan motornya. Ih, saya udah mulai kedinginan ya. Ngomong udah eh suhu berada di 17 derajat Celcius. Teman bisa lihat sendiri di depan itu ada mobil yang datang atau mobil pribadi mas saya. Itu saya yakin tujuannya dia adalah di parkiran Bromo Inside. Ih, ngantuk banget.
Ah, ini tikungan yang lumayan tajam. Dingin banget. Turun lagi, berada di angka 16 derajat Celcius. Dan apa? Suhu itu saya lihat di speedometer ini ya kan. Memang salah satu fitur dari Honda DV itu bisa menampilkan suhu ruangan atau suhu sekitar daerah motor ini ya. Itu ada di 16 derajat Celcius. Walaupun biasanya suhu yang ditampilkan itu lebih tinggi 1 derajat Celcius. Jadi harusnya ini sekarang berada di 15 derajat Celcius. Nah ini teman, di depan ini adalah Bromo Hillside Cafe. Kali ini karena saya mau menikmati atau menunggu matahari terbit di daerah Bantengan, kita lanjut lagi. Tapi mungkin video perjalanan di Bromo di malam hari saya cukupkan sampai di sini. Ini adalah pos nyemplang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa menjadi referensi kawan-kawan semua. Akhir kata, wassalam.